Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, kalian pernah dengar gak sih istilah tentang takdim dan takhir gitu? Tapi ya ini bukan tentang jamak takdim atau takhir, bukan. Tapi ini mengacu pada istilah takdim dan takhir dalam kaidah tafsir. Oke, di dalam kaidah tafsir, takdim dan takhir itu mempunyai arti yang tersendiri, yaitu takdim secara etimologi diambil dari lafaz bahasa Arab, yaitu dari lafaz kodama yang artinya adalah terdahulu. Sedangkan secara terminologi, takdim adalah lafaz-lafaz yang didahulukan. Nah, sekarang adalah takhir. Takhir secara etimologi diambil dari lafaz bahasa Arab yaitu dari lafaz akhara yang artinya adalah akhir. Sedangkan secara terminologi, takhir yaitu lafaz-lafaz yang diakhirkan. Nah, takdim dan takhir ini selalu berkesinambungan dan pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah mendahulukan lafaz-lafaz ini, kenapa Allah mengakhirkan lafaz-lafaz ini. Nah, pasti di dalamnya itu terdapat banyak hikmahnya. Nah, contohnya itu ada dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati. Al-ayah. Nah, di dalam ayat itu ada lafaz amanu, yaitu adalah takdim yang didahulukan. Sedangkan lafaz amilus solihati itu adalah takhir yang diakhirkan. Nah, apa sih hikmahnya? Pelajarannya apa? Kenapa bisa seperti itu? Nah, karena bahwasanya landasan dari amal soleh itu adalah iman, dan iman tidak akan sempurna jika tidak dibarengi dengan amal soleh. Nah, kenapa iman harus didahulukan? Karena iman adalah suatu dasar untuk berbuat kebaikan gitu. Sebaik apapun orang, jika dia tidak punya iman, maka ya percuma saja gitu. Karena ya amal solehnya itu tidak dihitung kalau dia tidak punya iman. Nah, ini adalah satu kesatuan. Namun ada yang menjadi landasan dasar dan ada yang dibarenginya. Oke, contoh selanjutnya yaitu ada dalam surah Al-Fatihah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di dalam lafaz tersebut, di dalam ayat tersebut itu terdapat lafaz na'budu dan lafaz nasta'in. Yang mana na'budu itu menjadi takdim yang didahulukan, sedangkan nasta'in itu menjadi takhir atau yang diakhirkan. Nah, teman-teman, sebelum kita melihat apa sih hikmahnya di balik ayat tersebut, maka kita lihat dulu susunan kata dari lafaz iyyaka na'budu. Nah, ini saya akan menjelaskan berdasarkan dengan kaidah nahwunya. Di dalam lafaz iyyaka na'budu, di sini mendahulukan maf'ul bih dan mengakhirkan fi'il dan fa'ilnya. Karena susunan kata pada dasarnya yaitu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul bih. Sedangkan dalam lafaz ini maf'ul bih dulu, kemudian baru fi'il dan fa'il. Nah, teman-teman, susunan seperti tadi yaitu maf'ul bih dulu, kemudian baru fi'il dan fa'ilnya, maka itu di dalam kitab Alfiya Ibnu Malik kaidah nahwu itu disebut dengan istighol. Nah, istighol sendiri yaitu adalah dalam
bahasa artinya adalah disibukkan. Nah, sedangkan definisi menurut istilahnya yaitu istighol adalah mengedepankan isim dan mengakhirkan amilnya. Nah, teman-teman, kita kembali pada susunan kata fi'il, kemudian fa'il, baru maf'ul bih. Berarti contohnya dari lafaz tersebut menjadi lafaz na'buduka. Nah, di sini ka-nya itu adalah maf'ul bih yang diambil dari domir muttasil. Lalu jika kita membaca dengan na'buduka, maka itu artinya adalah kami menyembah kepadamu. Nah, ka-nya di situ itu bisa jadi bukan hanya kepada Allah, tapi bisa jadi kepada kamu misalnya. Tidak. Makanya di sini di dalam kaidah tafsir itu eh, dijadikan atau dirubah dari lafaz na'buduka menjadi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Maksudnya hanya kepada Allah kami menyembah. Nah, maka hikmahnya dari ayat ini, dari lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, secara umum kita itu wajib menyembah dahulu, baru kemudian kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kesimpulannya di dalam bab takdim dan takhir ini mengandung hikmah bahwasanya sesuatu yang didahulukan itu lebih penting untuk dijelaskan dan diperhatikan, sekaligus merupakan pembuktian bahasa Al-Quran itu sangatlah tinggi nilai keindahannya. Karena sampai kapanpun Al-Quran akan tetap survive dan autentik, baik dalam aspek bahasanya ataupun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Baik teman-teman, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Tia Ulfiah Azizah izin pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.